Hai hai, Assalamualaikum Soli Solihah. Good morning, how are you today nak? Selamat pagi anak Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa untuk mandi, sarapan, murojaah, serta sholat duha. Dan kita awali pembelajaran kita dengan penuh semangat. Agar proses belajar kita lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah, yuk kita sama-sama angkat kedua tangan dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar KD 3.1, letak geografis Indonesia sebagai negara maritim serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi bagi masyarakat. Hari ini kita akan belajar tematik IPS dengan materi sebagai berikut, yaitu letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat. Setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, diharapkan Ananda mampu untuk mengetahui letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat. Sebelum membahas pelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Guru mau bertanya dulu. Anak-anak masih ingat tidak dengan lagu Nenek Moyangku? Yuk kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu ya nak. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Pada lagu tersebut dikatakan bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nah, kira-kira apa ya alasannya? Yuk kita cari jawabannya dengan menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan jika kita perhatikan pada peta, Indonesia dikelilingi oleh lautan. Sedangkan untuk luas wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar 5,18 juta kilometer persegi, di mana luas wilayah Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu luas wilayah daratan dan luas wilayah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah sekitar 1,92 juta kilometer persegi. Sedangkan untuk luas daerah perairan Indonesia yaitu sekitar 3,25 juta kilometer persegi. Nah, dari luas perairan dan daratan ini bisa kita ketahui bahwasanya luas
wilayah perairan Indonesia adalah lebih besar daripada luas daerah daratan, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Letak geografis Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara maritim ini juga berpengaruh pada beberapa sektor kehidupan masyarakat, di antaranya yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi yang ada di lingkungan masyarakat. Ananda yang soli dan solihah, mari kita simak satu persatu penjelasan dari Bu Guru ya nak. Silahkan disimak dengan baik dan dicatat poin-poin pentingnya. Pertama, kita akan membahas tentang pengaruh pada kehidupan ekonomi, di mana pada kehidupan ekonomi ini mempengaruhi mata pencaharian penduduk, di antaranya yaitu sebagai nelayan dan sebagai pedagang. Seperti yang terlihat pada gambar, nelayan dan pedagang beraktivitas di perairan dengan menggunakan sampan. Kemudian ada juga pedagang yang menjajakan kuliner di daerah wisata, ataupun juga ada penduduk yang bekerja sebagai penyedia jasa penginapan, atau ada juga penduduk yang menyediakan jasa sebagai pemandu wisata. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua ini merupakan jalur yang sangat strategis bagi perdagangan internasional, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dengan banyaknya pedagang asing yang melewati wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya pertukaran agama yang ada di Indonesia, sehingga terjadi keberagaman agama. Selain itu, dengan lalu lintas perdagangan yang sangat ramai mengakibatkan banyaknya sampah yang ada di sekitar lautan. Dan hal ini juga mendorong warga negara Indonesia memiliki budaya yaitu gotong royong yang dilakukan untuk membersihkan sampah di lingkungan laut secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh pada kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Indonesia yang terletak pada jalur perdagangan internasional menyebabkan terjadinya pertukaran budaya antar pedagang. Nah, pertukaran budaya inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan budaya, sehingga setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia juga memiliki keberagaman pakaian adat. Keberagaman pakaian adat ini didorong oleh perbedaan letak geografis masing-masing daerah. Misalnya pada daerah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Jika kita perhatikan gambar, terdapat perbedaan pada masing-masing ciri khas daerah tertentu dan memiliki pakaian daerah dengan bentuk tertentu pula. Selain itu, untuk bentuk rumah adat di Indonesia juga berbeda-beda. Misalnya saja di Lampung, rumah adat bentuknya yaitu panggung, sedangkan untuk di daerah Papua berbentuk seperti jamur. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap dunia transportasi. Wilayah perairan Indonesia yang luas membuat masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama, baik untuk mencari ikan maupun untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat mulai mengenal kapal yang digunakan sebagai alat transportasi menuju pulau besar yang satu ke pulau besar yang lain. Contohnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa.
Selain itu, untuk transportasi dari daerah perairan ke daratan, masyarakat juga masih menggunakan mobil sebagai alat transportasi utama. Biasanya mobil digunakan oleh masyarakat yang berada di daratan menuju ke sekitar pantai untuk berlibur. Dengan semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, masyarakat mulai mengenal pesawat yang digunakan sebagai alat transportasi dari satu negara ke negara yang lain atau satu pulau besar ke pulau yang lain. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan pesawat kita bisa lebih efisien waktu dan juga biaya. Nah, Ananda yang sholih dan sholihah, dengan lebih luasnya daerah perairan yang ada di Indonesia inilah yang membuat nenek moyang kita pada zaman dahulu dijuluki sebagai seorang pelaut. Dikarenakan pada zaman dahulu nenek moyang kita baru mengenal perahu ataupun kapal layar yang digunakan mereka untuk berlayar dari satu daerah ke daerah yang lain. Ananda yang sholih dan sholihah, sekarang sudah tahu kan mengapa nenek moyang kita dijuluki sebagai seorang pelaut? Ananda yang sholih dan sholihah, kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 2. Wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratan. Yang ketiga, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dan yang keempat, letak geografis Indonesia berpengaruh pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Seperti biasa, untuk menguji pemahaman Ananda terhadap video pembelajaran yang sudah Ibu Guru berikan, maka Ibu Guru akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu 1. Di manakah letak geografis Indonesia? 2. Jelaskan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dan yang ketiga, berikan contoh pengaruh letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Silahkan kerjakan tugas yang Ibu Guru berikan di buku tulis tematik ya nak. Silahkan ditulis dengan rapi. Kemudian setelah selesai, fotokan jawaban Ananda dan kirimkan ke Bu Ayu untuk kelas 5 Salman Al-Farisi dan ke Bu Mardiah untuk kelas 5 Abbas bin Firnas.